warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lizana Falia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen modal kerja. Teman-teman sudah pada tahu nggak sih apa itu manajemen modal kerja? Oke, mari kita ke pembahasan yang pertama. Oke, masuk ke pengertian dari modal. Sebenarnya apa sih pengertian dari modal kerja ini secara umum maupun menurut ahli yang didengar oleh kita selama ini? Apa sih pengertiannya? Oke, jadi pengertian modal ini dilansir dari laman Wikipedia. Modal kerja atau working capital merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah dana yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dalam jangka pendek. Dan modal kerja terdiri dari seluruh aktiva lancar atau aset yang dapat diubah menjadi yang tunai dalam waktu singkat atau biasanya kurang dari 1 tahun seperti kas, piutang, persediaan barang, dan investasi jangka pendek, serta liabilitas lancar atau hutang yang jatuh tempo dalam waktu singkat, biasanya kurang dari 1 tahun, seperti hutang usaha dan biaya masih harus dibayar. Nah, modal kerja sangat penting bagi kalangan operasionalnya perusahaan atau kelangsungan operasional perusahaan karena dana tersebut digunakan untuk membiayai pembelian bahan baku, membayar gaji karyawan, serta mengolah persediaan barang dan menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Apa aja sih jenis-jenis modal? Jadi, beberapa jenis working capital atau jenis-jenis modal yang umum ditemukan dalam aktiva operasional perusahaan. Yang pertama, kas atau uang tunai. Jadi, modal kerja yang paling liquid dan dapat digunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Dan yang kedua itu piutang, di mana dana yang diterima oleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa yang belum dibayar oleh pelanggan. Working capital ini dari piutang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sebelum uang dari pelanggan diterima. Dan yang ketiga yaitu persediaan, merupakan barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Dan modal kerja dari persediaan ini dapat digunakan untuk membiayai pembelian bahan baku dan membiayai biaya produksi. Terus yang keempat, investasi jangka pendek, di mana yang diinvestasikan dalam bentuk surat berharga atau deposito dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, modal kerja dari investasi jangka pendek dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sebelum uang dari penjualan barang atau jasa diterima. Lalu yang kelima nih, hutang usaha atau liabilitas atau utang yang jatuh tempo dalam waktu singkat dan dihasilkan dari pembelian barang atau jasa dari pemasok atau kreditur lainnya. Dan modal kerja dari hutang usaha dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Lalu yang keenam yaitu biaya yang harus dibayar, yang masih harus dibayar. Kenapa? Biaya yang belum dibayar oleh perusahaan seperti biaya sewa, biaya listrik, biaya lainnya, maka modal kerja dari biaya yang masih harus dibayar ini dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan operasional sebelum uang dari penjualan barang atau jasa diterima. Nah, di sini saya berikan contoh perhitungan modal kerja pada bisnis, yaitu perhitungan modal kerja gross modal kerja. Nah, di mana gross modal kerja ini dapat dihitung dengan cara menghitung total aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Misal, kita ambil contohnya perusahaan ABC memiliki kas sebesar 100 juta, sedangkan piutangnya sebesar 150 juta, persediaan barang sebesar 200 juta, dan investasi jangka pendeknya sebesar 50 juta, barang maka working capital gross perusahaan dari ABC ini sebesar berapa? Jadi kita hitung terlebih dahulu, yaitu masukkan rumus. Modal kerja gross sama dengan kas dikali piutang dikali persediaan barang ditambah dengan investasi jangka pendek. Jadi dapat kita hitung. Modal kerja gross, kasnya kita masukkan 100 juta, piutangnya 150 juta, persediaan barangnya 200 juta, dan investasi jangka pendeknya sebesar 50 juta. Jadi semuanya ketika ditambah dan dikali terdapatlah hasil 500 juta. Jadi uangnya working capital gross perusahaan ABC itu sebesar 500 juta. Lalu apa sih functional of working capital in business? Apa fungsi dari working capital ini bagi bisnis? Yang pertama, maintain company liquid working capital allow a company to have an cash and other current asset to meet in financial obligation, so such as paying exploit, sales, managing, investing, paying bills, and other operational costs, di mana by maintaining sufficient liquid, a company can avoid financial problems that could affect in operational performance. And number two, recursing this working capital helps company reduce the risk of failure to fulfill their financial obligation. By having a strong cash and current asset, competition can avoid liquid problems that can affect the company reputation, and accelerating the collection of receivables. Working capital also helps company to speed up the collection of receivables from customer, so that the company can obtain sufficient cash to run. Next, consolidation. Working capital is the fund used by a company to finance its daily operation. Working capital consists of current assets as cash, inventory, and accounting receivable, as well as resort for their source accounts payable and certain expense. And service working capital is important for companies because I can help maintain liquid resources with receivables selection in risk operational efficiency, and over time the use of current asset the before company must buy action to get management of her performance. Working capitals to answer operational counseling and good financial performance became the thing that needs to be fine action to managing expenditure items that exploring with the source and handle this is to use a working that is current and according the standard, so that you can get financial reports that suits the current reality of your business. So thank you, terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.